صفيه وخليله ونبيه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الهمة ومحى الظلمة ونطق بالحكمة وجاهد فوق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Makasih. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati, mau bener sama kiai, mau pinter sama kiai, mau rame sama saya. Biar jelas dulu. Disebut kiai punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, sampai sekarang belum punya, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, yang satu baru kelar jadi dalang di OPJ. Saya udah jarang syuting sama beliau. Kenapa saya sekarang ceramah? Karena saya udah nggak diajak. Mohon ikhlas guru-guru saya, para kiai, para sepuh, para asatidz, wabil khusus para orang-orang tua kita. Bentar saya baca dulu, nggak enak duitnya udah masuk. Kayak kertas ulangan. Yang saya hormati dan sama kita muliakan, saya baca aja, mudah-mudahan ada orangnya. Ketua DKM, nah ini dulu nih, ini yang ngumpulin duit kali. Sebab beliau ketua DKM yang sama kita muliakan, Al Mukarram Ustadz Mulyadi. Mohon ikhlas guru. Juga ini banyak amat coretannya, kenapa dicoret-coret, jadi saya bingung bacanya. Bupati Tangerang ada? Oh pantas. Iya, iya. Anggota DPRD Kabupaten Tangerang ada? Mau nyebut siapa sih ya? Bapak Dede Nur Hadi ada? Yang mewakili ada? Oh, alhamdulillah. Kepala Sekretaris Desa Bapak Suparja, alhamdulillah. Bapak BPD Bapak Tohidin, oh tadi udah foto sama saya. Ada masih? Oh, Pak Tohidin udah foto sama saya buat dokumentasi kali. Juga Jaro, banyak banget ini dah. Saya mau bacain bingung, dicoretin semua. Udah ini kali saya bacain juga. Pokoknya kulluhum yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para pejabat, para aparat, para sesepuh kampung kita, berkah semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita kumpul bareng-bareng. Mohon ikhlas guru, mohon ikhlas pejabat, mohon ikhlas para dewan yang ceramah bukan ustadz beneran. Maafin, jadi kalau salah ngucap maafin ya. Yang penting saya pengen ibu-ibu bahagia girang, berkah semuanya, amin ya robbal
Alamin. Saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang belum apal. Makanya saya ceramahnya babnya bab girang, babnya bab hahahehe, karena ilmu saya ilmu hahahehe. Yang dengerin juga harus hahahehe. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmu itu aja dulu. Jangan kebanyakan main hati, main perasaan, capek. Bener Ibu? Orang kebanyakan main hati bisa makan hati, akhirnya jadi susah. Bisa aja lama-lama jadi sakit. Bebasin aja hidup zaman sekarang, jangan terlalu tegang. Orang yang sehat itu yang mau ketawa. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Makanya saya pengen ibu-ibu saya sehat, panjang umur, berkah, Allah kasih kuat, Allah kasih sabar, Allah kasih banyak rezekinya. Biar besok anak-anaknya jadi anak-anak yang sukses, soleh dan solehah. Ibu, bapak yang saya hormati, mohon maaf kalau ibu saya nggak sebutin satu-satu ya Bu ya, tapi pokoknya tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu ahli surga semua, amin. Karena ngajinya rajin, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan. Saya yakin ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Sebab kalau bapak-bapak masuk surga duluan, istrinya belakangan, pasti kalau ibu masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan aja berisik. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga bareng-bareng, amin. Dah, mohon maaf sekali lagi guru-guru kita, kori kita. Oh, ada MC kita Krishna Bayu Saputra, ada kori kita Ustadz Abdul Fadil SPD. Ini musolanya Al Muhajirin, adik-adik hadroh, grup namanya Al Futuhiyah. Oh iya, begitu. Ulang takut salah. Dah, kita udah masuk Rajab, habis Rajab roah, habis roah, habis puasa tuh duit mulu kan. Saya ulangin lagi, kita sampai di Rajab, habis Rajab roah, habis roah, habis puasa, biar sehat panjang umur, amin. Yuk bareng-bareng, bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan wa hasil maqasi. Amin ya rabbal. Sampai kita mudah-mudahan sehat terus panjang umur, nyampe lagi Ramadan berikutnya, amin. Makanya ibu nyari senang, jangan nyari susah. Susah udah turunan. Ya maaf ibu, kadang-kadang kita lagi susah, datang saudara juga lagi susah, yang kita omongin juga sama omongan orang susah. Udah lagi susah didatengin temen tambah. Udah jangan dipikirin, emang dari SD udah ada lagunya. Buat apa susah? Susah itu tak, itu masih susah aja. Bebasin, jangan terlalu capek hati. Bener ibu? Maaf saya kalau ceramah gampang-gampang aja. Suami juga jangan dipikirin, capek mikirin suami nggak ada habis-habisnya. Nyemburuin suami juga capek, nggak ada kelar-kelarnya. Bener? Udah biarin bapak mau suami hitam dekil nggak ngaruh, yang penting banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin dia nggak ganteng, nggak masalah, asal banyak. Itu aja dulu. Saya pengen ibu tuh sehat, panjang umur, jangan terlalu main hati, pegel. Ya. Biarin suami pergi 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin dan pulang dari pergi bawa, daripada dia di rumah mulu tapi nggak megang. Selesai. Artinya suami nggak penting-penting banget. Abang-abang saya dari Karang Taruna juga, alhamdulillah. Artinya kita suami abang nggak penting-penting banget, biar paham ini.
Saya tanya sekali lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah kan, asal bawa. Buat apa kita teng-teng nama suami tapi nggak bawa? Artinya bapak, bisa jadi kita ama duit lebih pentingan itu. Jujur bener. Sebab nanti ada suami berharga di depan istrinya kalau sering megang. Bisa jadi tuh suami nggak ada harganya karena emang nggak pernah megang. Sampai ada suami begitu dicek sakit pak, dibawa ke dokter nggak ada penyakitnya. Begitu di ronsen dicuci hasil ronsenannya baru kelihatan ada gambar istrinya. Matanya melotot, mulutnya nganga, doe. Artinya itu juga bisa jadi penyakit buat kita. Saya kalau ceramah ngajarin senang ya bu ya. Jangan, saya nggak mau ngajarin susah. Saya udah lama jadi orang susah. Bukan berarti saya orang miskin, enggak. Dari bapak, ibu, kakek, nenek saya nggak ada yang miskin. Bukan sombong. Ibu, bapak, kakek, nenek nggak ada turunan miskin. Fakir, fakir. Kalau miskin susah, ini fakir, belangsak pisah. Makanya kalau ibu saya ngajarin tuh pagi sayur bening, besok sayur bening, oyong bening ya, timun bening, bayam bening. Jadi makan sayur bening sering mas saya mah. Ya sampai saking beningnya ditaruhin ikan cupang hidup itu. Nggak dibumbuin sama emak saya. Ya pelan-pelan dikit-dikit kita ngaji biar kelihatan kayak orang bener. Iya, apa terus ngaku orang bener ibu? Ibu boleh lihat saya pakai kain sarung, pakai peci, pakai baju koko, apa saya udah bener? Kelihatannya kayak orang. Siapa orang yang paling bener? Bukan orang yang bergamis, orang yang berjubah, orang yang pakai kain sarung tiap hari. Belum tentu. Orang yang bener itu di hadapan Allah, kata guru saya, kalau matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah dia. Masuk surga itu udah jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi hari ini kita masih audisi. Bisa jadi yang ceramah belum malah yang diceramahin udah jadi orang tuh bener itu masuk surga. Jadi hari ini audisi, mati belum, di surga juga makanya saya bilang yuk mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar. Kira-kira begitu, kira-kira begitu. Dipas-pasin aja kalau ceramah saya nggak pas, maafin. Ya, yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi itu. Ribut urusannya itu mah. Jadi hari ini kita masih audisi ibu. Kenapa kita ngaji? Kata guru saya, dandan biar rapian. Usia kita udah bukan usia main-main. Di atas 30, 40, 50 udah harus bertarung kita, bukan hanya untuk urusan dunia tapi juga urusan ibadah kita, akhirat kita. Sampai kita hari ini kumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Temanya mendalami hikmah Isra Mi'raj untuk meningkatkan. Penceramahnya kecil, kursinya gede banget. Sampai bingung kita. Penceramahnya kuntet. Gede kagak. Lah penceramah sama kursi gedean kursinya. Sampai mau ngeliat judul apa panjang amat. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini perumahan apa namanya? Iya begitu. Hijau lestari. Saya bangga luar biasa, 2 jempol. Kenapa? Begitu masuk baik-baik banget, masya Allah. Nyampe di sini ibu-ibunya kumpul banyak banget, masya Allah. Sampai rumah pada dikunci-kunciin. Kompak gitu, masyarakatnya enak gitu. Bukti persatuan dan kesatuan, walaupun pejabatnya nggak ada tapi masyarakatnya kompak. Wow, aku salut sama kamu. Artinya mereka kan jadi kalau mereka butuh ya kan, bener. Makanya ibu-ibu tuh suaranya aja hebat. Kemarin coba ibu waktu pilpres yang dibutuhin suara, bener.
Ya kan, ibu diambil tuh suaranya. Benar. Ada berapa suara? Enggak ada berapa orang. Benar ya Bu ya? Jadi setelah suara kita diambil, kita mah utuh di sini. Ya, ini hebatnya nih. Ini ahli surga semua, amin. Demen saya kalau ngeliat ibu-ibu kumpul kompak begini. Cuacanya cakep lagi. Ya Bu, nggak berasa panas, cuman lengket aja legging. Ya, ya, iya, panas banget enggak, ya. Dingin banget juga enggak gitu, berasa anget gitu. Enggak geras sih, cuman lengket aja gitu. Ngomong lengket gini lagi. Maafin, yuk kita ngaji dulu bentar, mendalami hikmah. Banyak hikmah di balik peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Kata Kiai, huzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah dari mana saja keluarnya. Hari ini kita kumpul bareng. Musola ya, musolanya udah cakep, masyarakatnya cakep, tinggal giring besok anak-anak kita di sini, mudah-mudahan ada TPK, ada TPQ, benar. Biar anak-anak kita ngajinya jangan jauh-jauh. Sebab resiko ibu nongkrong di pinggir jalan, anak-anak kita bisa ketabrak motor. Lari-larian di pinggir jalan bisa keserempet mobil, benar. Tapi kalau anak-anak kita main lari-larian di dalam musola, enggak masalah, enggak bakal ketabrak mobil. Karena enggak ada mobil masuk-masuk ke musola. Supir gila kali dia. Ya, mak kuat ini, ibuku kuat. Semangat. Seneng kita kumpul begini, seneng. Alhamdulillah, berarti tinggal ini doang. Nggak apa-apa sambil ngipas, nggak apa-apa. Kita doain mudah-mudahan kipas-kipasnya masuk surga. Jadi ada yang pakai bungkusan bekas snack, terus aja. Nanti saya kasih tahu kalau tangan udah pegal supaya tetap adem, kipasnya taruh, lehernya yang muter. Itu antisipasi supaya tangan nggak terlalu capek. Kan begini terus capek. Nanti taruh, ya kipas kardusnya taruh, lehernya yang muter. Adem, enggak PA aja begini terus. Ya alhamdulillah ada anginnya. Makasih. Makasih. Ibu adem nggak? Adem, hati ya, adem tuh hati. Makanya panas dalam tuh larutan. Ya. Panas luar payungan itu bah. Ibu udah punya air ini tadi, air kesehatan. Beli. Saya lagi bantuin kawan bikin majlis zikir. Jadi saya ceramah semaro ngajak temen dagang. Terang-terangan itu air bagus ibu, bisa toksin, air kesehatan. Ntar selesai kita buka tutupnya, kita ngedoa bareng-bareng. Ya, beli aja buat majlis zikir. Tahu berapa duit saya nggak tahu. 10.000, ya 10.000, cil. Tapi itu buat majlis zikir, mudah-mudahan tambah berkah. Yang punya penyakit jadi Allah angkat penyakitnya. Jadi separuh ngaji, separuh kita cari keberkahan, amin. Yuk lanjut. Ayatnya udah dibaca pasti sama qori. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Ya. Ini ngajinya dikit-dikit aja. Saya nggak banyak ayatnya kalau ceramah itu. Beruntung kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu. Pas, emang saya nggak bisa banyak. Yang penting saya ngajaknya girang aja dulu. Kalau kiai ngajar ngaji, saya ngajak ngaji. Kalau ustadz ngajar ngaji, saya ngajak. Kalau urusan sholat, ya bu ya, imam harus cakep, harus pinter. Makmum mah nggak perlu cakep-cakep, nggak perlu pinter, ya bu. Makmum ngikutin imam, benar.
Nah jadi saya nggak bisa jadi imam, tapi saya selalu sering jadi kira-kira begitu. Kadang-kadang saya juga suka jadi imam kalau ada makmum. Saya bagaimana sih ngomong ini? Disebut imam kalau ada, ya saya juga suka jadi imam kalau di belakang ada. Bahkan saya nggak jadi imam kalau di belakang nggak ada. Jadi bagaimana itu? Makanya kata Kiai, al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan keimaman itu di luar sholat. Orang gampang lihatnya, kalau ngomongnya cakep berarti sholatnya bagus. Ya, orang kalau kelakuannya bagus berarti sholatnya udah bagus. Itu aja dulu. Suami yang cakep nggak pernah marah-marah berarti sholatnya bagus. Benar. Kalau sering ngomel-ngomel, istri punya utang marah-marah berarti suami sholatnya belum, Mbak. Ya Bu, ya benar. Jadi kalau prinsipnya kenapa istri punya utang, tetap nggak salah istri mah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Ya, saya ulangi, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Iya, lempangan ini suami harus salah. Maka suami yang mulia di hadapan istri adalah suami yang selalu salah dan ngalah. Jadi ngalah wae. Aman. Suami yang mulia, suami yang selalu salah dan ngalah, benar. Makanya saya bilang, kenapa istri punya utang? Bukan salah istri, suami ngasih duitnya ku. Saya tanya ibu, pagi-pagi dikasih 10 juta, sarapan enak gak buat suami? Makan siang dikasih lagi 10 juta, kira-kira makan siangnya komplit gak? Ibu malam tidur masih miring aja. Dikasih 10 juta masih miring gak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu, cukup buat ibu. Bapak bengek. Ibu belum pernah lihat suami tidur tuh ada suara biola gitu, lagi tidur hiho hiho. Itu bukan suara biola, itu bengek. Karena tadi 30. Makanya terlepas dari itu saya pengen ibu-ibu girang. Ya Bu ya, ya Bu ya, jangan dibawa susah, urusan apa jangan dibawa susah. Saya kalau ceramah lebih senang ibu-ibu ketawa, ibu-ibu girang. Biarin kita hajar bapak supaya dia tahu bahwa sebetulnya istri senangnya girang. Ya Bu, apa yang girangin istri? Suami harus paham. Ibu lagi bengong dibawa ke toko emas, kira-kira girang nggak? Ibu lagi bingung, kira-kira diajak renang waterboom, waterpark sama anak-anak, girang nggak? Ibu lagi kira-kira suntuk banget diajak makan di restoran, girang nggak? Biar suami paham, itu yang bikin istri pada girang. Istri sehat, suami pada mati. Jadi istri mah nggak ada salahnya. Saya selalu bilang ibu saya tuh ahli surga. Kenapa kalau ngaji begini nih ibu saya nih? Bahkan ibu saya dulu termasuk ketua tim di pengajian. Tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Saya ingat masih kecil kalau makanan tuh nggak pernah saya diajak ke restoran, nggak pernah diajak ke warung. Saya kalau mau dapat makanan tuh nungguin ibu pulang. Kadang-kadang disapu tangan tuh ada kue pepe, ada uli gitu, sampai nempel gini-gini. Iya, bukan berarti saya orang miskin, bukan. Fakir, fakir. Ya, ibu, Isra Mi'raj adalah bukti sayangnya Allah kepada Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Di situasi duka ditinggal Siti Khadijah istri tercinta, ditinggal paman tercinta, dihibur. Makanya apakah orang-orang yang bersih bisa bersih begitu saja? Enggak. Kenapa kita ngaji? Supaya bersih.
Rasulullah bersih karena dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Itu huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Beda sama mulut kita, beda. Makanya saya ceramah lepas-lepas saja, karena saya juga tahu saya nggak jelas surganya di mana. Ya Bu, biarin saya nggak masuk surga sama orang hebat, sama presiden, sama pejabat, nggak apa-apa. Asal saya di surga ada ibu saya, bapak saya, emak saya, nenek saya, kakek saya, saudara saya. Sekalipun saya nggak masuk surga bareng pejabat, bareng orang-orang hebat, nggak apa-apa. Asal di surga saya tengok ada ibu saya, ada emak saya. Karena semasa kita hidup kita di situ adanya. Wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Dalam doa kita sering banget bilang, ya Allah masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Artinya sekalipun nggak ada orang-orang hebat nggak apa-apa, asal ada emak kita. Saya ngelihat emak-emak ini orang-orang luar biasa. Capek jadi ibu tuh capek, masya Allah. Lihat aja mukanya berasa kelihatan penuh dengan iya maaf gitu. Lihat muka capek, kelihatan wajah penuh dengan kekurangan. Kurang duit. Ya. Kurang senang ya. Ya. Makanya panitia cakep ngundang ceramah, penceramahnya yang separuh PA. Jangan terlalu capek hidup serius. Kenapa ibu rumah tangga berantem? Karena terlalu serius. Berantem mah berantem ya Bu, waktunya hamil mah hamil aja. Kalau dihitung-hitung kan bego ya, bener itu. Kenapa berantem? Karena terlalu jangan serius-serius. Biarin tuh, udah suami hitam nggak masalah, nggak usah pakai hitam banget sih Pak, nggak usah mandi sana, nggak usah, biarin dia hitam asal banyak. Itu aja dulu, ngapain sih? Ya Bu, capek tuh jadi ibu, capek. Makanya saya bilang ibu tuh orang hebat. Kenapa ibu terlalu berantem di rumah? Karena terlalu serius, padahal biasa aja. Berapa banyak suami di depan istri kelihatannya pinter tapi bego. Maaf, ada kejadian sampai dia katain monyet kamu. Mas istrinya digituin. Begonya kelihatan begitu malam, dia pengen itu monyet dipakai juga. Bego nggak Bu? Bego, sama aja, benci sama istri, marah mah marah, waktunya hamil mah reneh dari baik. Makanya ibu lebih hebat, sehebat-hebatnya suami tetap kalah sama istri. Itu intinya. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Ibu yang hebat. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Kalau keluar dari peralon itu curut namanya. Kalau dia keluar dari lubang bambu itu nying-nying. Biar jelas. Jadi ibu juga harus paham bahwa ibu adalah orang hebat. Jangan pernah mau sedih. Orang kebanyakan sedih, kesel, akhirnya masuk ke kamar, banting pintu, nangis. Apa yang ditangisin? Saya pengen tuh teteh saya, ibu saya, nenek saya sehat. Udah jangan mikirin anak, capek, udah pada gede. Benar. Di pengajian bawa senang, udah di rumah cemberut, di pengajian cemberut. Akhirnya nggak ada seksinya bibirnya. Bebasin. Di rumah seneng, di pengajian juga bikin. Itu orang sehat. Udah pulang malam ke pengajian masih cemberut, mau berangkat ke rumah cemberut, sampai lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak bilang wow lebih serem kamu. Ibu-ibu yang sehat yang mau begini nih ya, jangan bentar-bentar berantem, berantem, percuma, capek. Pengen kaya juga udah kelihatan dari mukanya rada lama, tapi kan senang ya Bu.
Senang, panitia paham. Oh, hari ini perumahan bikin acara, yang diundang ustadznya separoh nggak jelas. Tapi pengen ibu-ibu kumpul bareng. Saya beri buktiin ini wujud dari persatuan dan kesatuan adanya di perumahan kita ini. Sampai ibu sebelah sana tuh, ya Bu, sampai ada yang kealingan, ya Bu ya, sampai miring begitu tuh. Saya liatin, asal saya kemari dia ke situ juga. Asal saya kemari dia begitu juga. Jadi kayak pala kura, nongol. 2 jam saya ngomong, ibu pulang tengleng salah bantal. Ya. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada umatnya. Dari peristiwa besar Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad, mundar mandirnya Nabi belain kita dalam perintah sholat itu, Ibu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi Allah Musa nggak percaya kalau umat Nabi Muhammad ini sanggup 50 waktu. Ini saya simpel-simpel aja ya. Kalau jelasin terlalu rinci ntar hilang pelawaknya. Saya dianggap ustadz beneran. Maaf Ibu, saya dipanggil ustadz tuh di para pencari Tuhan yang waktu sahur bangunin ibu sahur, yang namanya Ustadz Ferry, yang jadi ustadz takut sama istrinya, yang dalam cerita itu ustadz bari dagang caut ya. Masih ingat Ustadz Ferry itu? Ustadz Ferry itu aku ya, dalam cerita itu saya takut banget sama istri, itu ceritanya. Aslinya mah sarua we. Jadi jangan sampai kejebak Ibu. Bukti cinta Nabi kepada umatnya, dibelainlah kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Beruntung kita, beruntung. Tapi dasar kita Ibu, benar Nabi Allah Musa nggak yakin kalau kita sanggup melaksanakan perintah sholat dengan sebaik-baiknya, dengan jumlah yang lebih banyak. 5 waktu aja masih telat kita. Benar. Kebanyakan ngobrol, kebanyakan urusan, kebanyakan kerjaan, lewat waktu sampai lupa sok. Ngalamin nggak Bu? Ngalamin nggak? Jujur, Ibu belum pernah ngeliat penceramah jam 9 sholat subuh. Itu aku. Sampai istri saya, waduh, papa sholat duha. Dia tungguin, kok ada kunutnya. Bahkan secara jujur kita kesinggung juga dengan sebuah lagu qasidah. Teteh masih ingat lagunya? Coba. Subuh kesiangan, zuhur asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Itu kan kita banget. Coba lagi-lagi. Subuh, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah, supaya nggak capek, hidup itu harus bergerak. Orang kalau nggak banyak gerak khawatir, udah malas sama hidup. Ya Bu, buka suaranya biar sehat. Itu lagu yang ada di surga, lagu yang begitu tuh Bu, tuh. Itu lagu yang ada di surga begitu tuh, bukan yang tembak, dadar, tembak. Waktu ku kaji, bukan itu, bukan itu. Yang ada di surga tuh yang itu, yang ada di taklim tuh Bu. Subuh, zuhur, asar di perjalanan, maghrib ke isya. Itu kita banget. Kenapa saya bilang ibu banyak di surga? Karena nyanyian gini aja. Ibu, ini bapak mah nggak apa. Benar. Ibu tuh selalu rame, duduk di pengajian belum mulai, ustazah udah nawarin. Ibu, yang ini seragam baru loh 300, ini 250. Tapi ada nggak kiai begitu duduk nawarin jamaahnya? Ini seragam 400, nggak ada. Makanya ibu itu hebat. Di dunia aja rame, mudah-mudahan di surga juga rame.
Bapak pengajian begitu duduk diem, nggak ada lagu apa gitu, selawatan apa gitu. Kali bapak gitu pakai qasidah kita ting dah. Nggak ada. Kalau ibu kan begitu naik panggung udah rame, pengajian belum mulai qasidah duluan. Ngumpulin teman-teman ya bu. Cek kita ting dang entah gendut entah bunting entah gendut. Udah ngasih tahu tuh. Makanya di mana pengajian pasti paling rame ibu. Maaf bapak, saya kalau ibu-ibu nih setrumnya tuh berasa lebih kencang. Sampai ngomong tuh nggak berasa. Setrumnya kenceng. Tapi begitu ngadep ke bapak-bapak, gampang lobet saya. Karena komunikasinya enak, dikit aja. Enak. Mari oh mari baca sholat. Mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Rasul pemimpin umat yang membawa untuk para umat. Marilah hai kawan. Kalau bapak-bapak serame apapun nggak ada lagunya. Makanya ngadep ke sana itu gimana gitu. Kalau ibu kan enak banget, dikit aja. Siapa ingin selalu, siapa ingin tak mudah dimiliki. Cakep. Carilah dengan amal. Kan enak tuh, coba bapak, ibu diem dah. Belum apa-apa udah nyerah dia. Ini bapak mah diajakin lagu apa aja nggak bisa. Makanya gimana gitu, dikit aja nih. Bila Israel kalau ibu kan enak, nggak terlalu capek kita mimpinnya tuh. Sedikit aja bang. Makanya istri itu kalau dienakin itu, makanya benar kata orang tua, istri itu alem aja. Dia masak asin bilangnya mantep mama, padahal udah getir. Jangan disalahin kok sayurnya nggak enak, jangan. Cuman begitu aku mau bagi tetangga pak, dalam hati nggak usah, cukup papa aja yang mati, bebusah ukuran. Makanya paling enak ibu sedikit aja, wujud kidam, istirahat lillah hawa. Cakap ilmu aliman samian. Itu yang bikin sehat panjang umur. Daripada di rumah bengong, mendingan duduk di taklim. Begitu aja juga seru, ada pahalanya. Benar. Ntar mah ada ngaji sama suami tetap galak. Ya emang apa galak aja, kenapa? Emang orang ngaji kita harus gini terus gitu? Kan gitu katanya suka digituin ya bu ya. Ngaji tapi sama suami tetap galak. Ya suaminya galak enggak? Bener. Makanya ibu saya kasih tahu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau bapak marah-marah, angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilang kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Begitu. Capek
Jangan apa-apa KDRT lapor polisi, apa-apa KDRT lapor polisi, buka YouTube berantem lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Ibu datang rumah kiai, ada kiai yang datengin jamaah, Pak Kiai minta cai, Pak Kiai minta air, Pak Kiai. Kenapa? Istri saya kabur dari rumah udah 3 hari, Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Udah berapa hari kaburnya? 3 hari. Oh, istri saya udah seminggu ini. Siapa yang bertahan? Ibu yang hebat, tetehku yang kuat, ini yang hebat nih. Ya Bu, karena secara jujur sholat cakep. Kita sholat buat ingat Allah tuh. Inna sholata lidzikri, itu benar itu ibu. Sholat kita buat ingat Allah. Tapi begitu lagi sholat banyak nggak yang ganggu? Banyak. Apa di luar? Bukan, di dalam juga ada. Di kepala kita ada orang rapat tiap hari. Ya. Buktinya kita sholat Allahu Akbar, kita bilang dalam hati Allah Maha Besar. Tapi pada saat kita sholat ternyata Allah nggak besar. Yang besar utang kita. Akhirnya waktu sholat keganggu nggak pikiran kita Bu? Sampai lupa. Udah 2 apa 3 ya? Perasaan 2. Jadi kita dibikin bego sama persoalan hidup kita, benar. Padahal komitmen kita dalam sholat, kita janji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi ternyata kita nggak segitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking khusyuknya begitu duduk ruku 2 apa 3 ya, perasaan 2 rakaat. Makanya hari ini saya nggak jelasin tentang peristiwa Isra Mi'raj ibu. Yuk kata orang tua dulu, dandan biar rapih. Usia kita usia dandan biar rapih. Sholatnya rapihin. Fatihah dalam sholat wajib, bagusin Fatihahnya. Ya Bu. Istighfar setelah sholat sunnah. Kenapa kita harus kerjakan tetap istighfar? Buat menyempurnakan yang wajib. Kira-kira begitu tuh. Suami buat istri makan nggak kelaparan, rumah nggak kebocoran, itu wajibnya. Mobil sunnah, berlian sunnah. Yang penting makan nggak kelaparan, rumah nggak kebocoran, itu tanggung jawab suami yang pertama dulu. Itu tuh butuh. Rumah ibu udah nggak bocor kan? Enggak, jangan dibocorin. Rumah ibu udah bagus, jual. Jadi suami ringan sebetulnya, jangan terlalu capek. Yang wajib rumah nggak kebocoran, makan nggak kelaparan, emas sunnah, motor sunnah, mobil sunnah. Kalau yang wajib udah kebeli, yang sunnah boleh beli, boleh buat nyempurnain yang Jangan kadang-kadang ada orang mobilnya bagus tapi rumahnya maaf. Yang harusnya musolanya bagus, rumahnya bagus, itu cakep. Yang kurang cakep, rumahnya bagus, musolanya jelek. Ya Bu, ada orang bagusin musolahnya dulu, bagusin tempat ibadahnya dulu, Allah kasih mudah, akhirnya rumahnya belakangan jadi lebih bagus. Jadi kalau ada urusan adik-adik kita mau belajar di sini, bantu musolanya, cakepin guru-gurunya. Jangan ibu pengen anak pinter tapi gurunya kelihatannya pengok. Ngopi kagak, makan kagak, duit juga kagak. Jadi ustadz juga Bu mati kalau begitu caranya. Pagi ceramah, siang ceramah, sore ceramah, makan kagak, ngopi kagak, minum kagak. Lihatin aja Bu, nggak sampai 3,5 bulan mati dia. Ya, ibu lihat ke meja, di depan saya ada meja, isinya air semua kan? Artinya anggapan panitia bahwa ustadz cukup minum aja. Ya ibu lihat kan, ada minum sama tisu.
Iya kan? Ya Bu. Jadi supaya nggak berasa aus, tetap adem, tinggal dibasahin tisunya telan kita. Oh, pengen ngeliatinnya enak. Enak banget. Iya, bercanda ini mah, jangan diambil hati panitia, maaf. Maaf. Bukan berarti saya ngomong begini minta kopi, minta makan, bukan. Masing-masing udah tua biar paham. Iya, bukan berarti minta, enggak. Cuman saya ngasih tahu doang, lihat ke meja gitu, ada minum nggak, ada kuenya, itu doang. Bukan berarti minta kue, enggak. Biar ngerti, jadi orang biar ngerti. Piraku ayah saya mah encai dah. Terakhir di saya nengok belakang, ada ember dikasih sedotan. Bercanda, bercanda, bercanda. Bukan berarti saya ngomong begini tuh menyinggung-nyinggung, enggak, jangan diambil, enggak. Cukup air aja, udah cukup air aja. Belum pernah kan Ustadz pulang ke rumah dapat kabar Ustadznya beser, belum pernah. Orang itu gak terlalu berharap. Ya Pak, ya balik lagi ibuku, saudaraku. Kenapa nih kita begini nih? Supaya besok anak kita juga pada begini. Makanya dalam satu perumahan ada ustadznya, ada kiainya, ada orang solehnya, ada panitianya, cakep ibu. Coba kalau dalam perumahan kita musolanya nggak ada, kiainya nggak ada, panitia yang begini begitu nggak ada, sepi nggak kira-kira? Cakep ini, masih rame. Masya Allah, besok Ramadan pasti rame nih. Benar. Saya yakin ada bukber pasti, ya kan? Iya kan? Ibu pasti kalau bikin kue bawa ke musola kan? Atau dari musola bawa ke rumah kan, iya kan? Iya. Sama aja kayak tuker-tukeran makanan gitu. Dari sini ibu bawa, nah yang lain bawa, ntar suami ibu milih di sini bawa ke rumah gitu. Jadi bukan berarti kita makan enggak. TikToknya enak gitu. Ya, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang ngasih, gitu-gitu itu musola tuh. Besok anak-anak ibu penuhin nih, yang pada taraweh, yang pada ngaji, udah cakep dah. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke musola, ibu bapaknya kudu rajin ke musola. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi jangan paksa anak ibu. Bapaknya tukang mancing, berarti anaknya nyusulnya mana? Ke musola apa ke tempat mancing? Ya, benar. Ada istri nyusulin suaminya ke tempat mancing, bukan karena dia marah sama suami hobi mancing, bukan. Cuman persoalnya ada telur satu mau diceplok buat anaknya, dipakai buat bikin umpan. Akhirnya nyusul istri bukan minta ikan, nanya itu telurnya apa diceplok ke sana. Akhirnya emak berantem gara-gara telur. Makanya abang sebelum mancing senangin dulu bini. Itu pesan saya. Kalau saya emang kurang begitu hobi mancing, emang perasaan demenan nyari duit sih. Nah, balik lagi, kalau kita udah rajin begini, ntar anak-anak kita bakal begini. Kenapa saya begini? Karena bapak saya ngajarinnya begini. Demi Allah, bapak saya bukannya artis, emak saya bukan pelawak, enggak. Kenapa saya jadi pelawak? Karena emang mau makan apa lagi. Saya enggak fanatik-fanatik banget hidup. Karena hidup susah, ya daripada susah saya mendingan jadi pelawak. Ketemu Parto, ketemu Eko, alhamdulillah sampai sekarang. Begitu selesai main para pencari Tuhan, ibu tahu saya seolah-olah udah jadi penceramah. Ibu ngundang saya, ya kan saya datang, ya kan. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan. Iya iyalah, iya iyalah. Enggak segitu ya, setengah. Itu asiknya tuh, kalau rame-rame yang berat nggak berasa berat. Bener.
yang gede kalau kita rame-ramein nggak ngerasa gede, itu doang tuh. Makanya saya datang karena kamu rame-rame. Kalau sendiri berat ya Maya, mendingan beli renovasi rumah ya. Itu cakep tuh, berkah nanti tuh, berkah semuanya tuh. Jadi hari ini kalau ibarat kita mancing, orang mancing pengen dapat yang gede, bener. Sekalipun umpannya cacing, pengen dapat yang ikan yang gede. Nggak apa-apa kita bawa duit-duit kecil ke musola, nggak apa-apa, bagus ini ibu ya. Nanti juga di situ ada yang nawarin seragam kan gitu. Nggak apa-apa, DP-in aja dulu. Gitu, jangan sampai nggak kebagian. Ada seorang istri ngomong, aku nggak ngamuk ngambil dulu, aku mau pengen bilang sama suami aku. Cakep, begitu cakep, cuman kelamaan. Orang-orang udah pada punya 4, dia 1. Tadi tuh istri yang ngutang, suami yang begitu doang. Iya teh, iya teh. Jadi kita yang ngutang, suami yang jangan takut-takut selama masih ada suami. Sekalipun dia meninggal nih, maaf dia meninggal dunia, kita masih cinta, pengen sampai tua, ternyata dia meninggal lebih dulu, doain biar nanti ketemu di surga yang lama. Kalau cerainya cerai mati ya kan gitu. Tapi kalau cerainya ditinggal kabur, nggak usah didoain, terserah itu mah. Dia mau nabrak tiang juga terserah, dia mau kegencet motor juga bodoh amat ya bu. Karena dia ninggalin kita nyakitin, benar, sakitnya di sini, sampai suntiknya di sini. Saya pengen tuh ibu saya senang ngaji sama kiai, bener sama kiai, rame sama saya. Kalau ibu lagi pusing dinasehatin sama kiai, makin ngeri. Tobat ibu, istighfar ibu. Hugo tiap hari istighfar. Emang suaminya nggak ngerti-ngerti. Ya, makanya saya pengen ibu-ibu saya senang, girang terus. Capek bu, ngurusin anak capek, ngurusin suami juga. Ampe mau beranak juga capek. Waktu ngeden capek nggak? Ngeliat ibu beranak, ngeliat istri saya beranak capek, ngedeng itu nggak berhenti. Bayi belum keluar yang kuning nyusul. Kalau dua-duanya bayi kembar siang, kalau yang satu kuning kembar apa? Ya benar, capek. Ibu waktu ngelahirin sakit nggak? Sakit tapi resep. Ya katanya sakit, tiap tahun beranak terus. Alasan kebablasan nih. Bukan kebablasan, emang doya. Tapi emang dasar ibu orang hebat, beda sama bapak. Sehebat-hebatnya bapak tetap kalah sama ibu. Contoh, ibu ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, saudara nungguin. Lagi ngeden mau beranak ditungguin. Cakep nggak itu ibu? Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Ada nggak ibu pernah ngeliat nggak suaminya lagi istrinya depan pintu, terus papa, terus papa. Makanya ibu tuh orang hebat ya bu ya. Udah capek belum? Udah capek belum? Capek dong, nggak kelar-kelar nih. Terus sampai jam 12 kuat? Wow, sampai jam 12 kuat? Jam 1 kuat? Saya enggak. Ada ustaz ceramah sampai 2 jam ada? Di sini ada. Wow, luar biasa. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Belum pernah ibu ngeliat penceramah sampai berbusa kita. Itu ayan. Nggak apa-apa ya bu ya, babnya bab hahaha, nggak apa-apa bu ya. Nanti ada ustazah, ada kiai, ada pengajian mingguan, ibu benernya di sana ya bu ya. Sama saya emak pokoknya happy aja ya mak ya, daripada kita tahan-tahan bener. Makanya besok siapin pempes ukuran L, takutnya atasnya hahaha, bawahnya ngikut karena klepnya udah rusak. Jadi ibu yang senang, istrinya senang, suami juga ikut Bisa jadi di rumah udah 3 hari ngeliat suami nggak ketawa-tawa.
nyengir juga males. Tapi hari ini ngelihat saya sampai berasa ya Bu ya, itu berarti ibu sehat atau pengen saya bebasin ya, sampai pegel. Hah? Pegel barusan apa semalam? Enggak, maksudnya dari semalam gitu, apa ketawa mulu apa makan gitu? Enggak apa-apa, itu sehat. Orang yang banyak ketawa, banyak senang, girang, plong ya, yang nyangkut buang, yang di hati, yang di pikiran buang. Ketawa bebasin, nanti makan juga lebih enak, tidur lebih enak. Kalau orang banyak girang, kalau orang banyak kesel, makan nggak enak ya. Perasaan urusan juga makin nggak enak, nyesek. Makanya saya kalau ceramah gampang aja, 25% ada misi agamanya, alhamdulillah. 75% ada ketawanya, ketawain aja hidup udah. Ad-dunya lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, main-main. Walaupun hidup bukan untuk main-main, tapi juga jangan kebangetan serius, capek. Iya mah, ngeliat orang bener, ngomongnya bener, kelakuannya bener, begitu urusan aja ngajak usaha, usahanya nggak bener ya, udah santai aja. Ibu mau bisa pilih mau penceramah yang mana, di YouTube ada bener, yang bikin ini bikin itu bikin, wah yang galak ada. Men saya mah emang kata ibu saya, lu aja, jangan jadi orang lain. Alhamdulillah saya kalau saya ceramah ibu girang, udah semangat saya. Yang repot mas saya udah ceramain, emak masih sedih aja, nangis aja. Ngapa ini ya? Tapi kalau lihat gini ibu-ibu senang, sehat. Makanya gampangan istri abang diajak ceramahnya. Istri saya mah udah 2,5 jam, enggak, ketawa asem aja men berdua. Nah yuk kita rapihin. Mana yang mesti kita rapihin? Musolanya udah rapi, bentuk luarnya cakep, anak-anak kita giring ke musola cakep. Ibu, buat kita bagaimana Bu? Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakalan habis, duit kita punya miliaran nggak ngaruh, jabatan pangkat setinggi-tingginya kita punya nggak cukup. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, tauhid kita la ilaha itu Bu. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, masuk surga, amin. Gampang kok, nggak susah-susah banget, cuman nggak gampang ngebiasainnya. Makanya orang tua kita disebut keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa atih, wa enih, wa enjuh, wa anah. Itu keluarga yang mentauhidkan diri, setiap kesel curhatnya ke Allah. Ini orang tua dulu, nggak ngamuk. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, la ilaha illallah. Suami marah-marah mulu, la ilaha illallah. Minta masak dimasakin tapi nggak dimakan, la ilaha illallah. Utang seragam belum dibayar-bayar sampai kita malu ke pengajian, suami belum paham juga, baru nanti akhir hayat karena biasanya kita ngucap kalimat la ilaha illallah, bentar-bentar sampai akhir hayat juga ngucapnya la ilaha. Orang yang setiap marah di rumah nyebutnya anjing, ntar di jalanan ketemu lagi anjing, ama marah-marah senggol dikit doang anjing, besok takutnya meninggal nyebutnya anjing. Malaikat ditanya daripada malaikat itu habis nyebut si anjing, karena setiap hari asal marah ngomongnya anjing. Coba ibu kita asal kesel, la ilaha illallah, la ilaha. Bapak marah-marah, tampar maju, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai bapak takut Bu. Jadi kalau besok bapak udah marah-marah, jangan, kenapa sih ibu kalau marah tuh mundur? Jangan mundur, maju. Kalau bapak udah marah maju, ibu jangan mundur, tetap maju. Tampar nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau ditampar, matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau mati udah mau kawin lagi kan, nanti bapaknya mundur. Praktekin itu Bu ya.
Nanti kalau bapak maju, ibu tetap Kenapa ibu kalah? Ibu nggak siap. Ya, jadi kalau bapak udah diri marah, ibu jangan kecil. Kalau dia di mana, Dok? Gede, hah? Apa? Mau nampar? Matiin, matiin. Kenapa? Di mana? Ayo matiin. Aku tahu kalau aku mati mau nikah lagi kan nih. Pasti bapak yang mundur taruhan nih bu. Ya. Masih galak juga, angkat kembali ke tempat asalmu. Hidup cuma 2 jengkal, dari bujal ke atas perut makan, benar. Dari pusar ke atas sejengkal makan, sejengkal ke bawah urusan, benar. Kadang-kadang kepala nggak ada artinya. Jadi kalau ibu cukup angkat aja, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Segitu doang. Ayo, daripada lapor polisi akhirnya kesel, terjun dari, masya Allah banyak kok. Kenapa ibu harus sering ngaji? Karena begitu berat ujiannya. Ngaji aja kalau kurang-kurang ibu, kurang-kurang sabar, berantem mulu di rumah. Kalau bapak ngajinya jarang, wajar. Karena sekalipun dia ngaji juga pikirannya duit. Karena dia tahu yang dipetungguin istri itu bukan dia. Nah, dandan yang rapian, mana yang kita rapi-rapihin? Ibu, usia kita usia dandan. Tetehku, saudaraku, usia kita usia dandan. Cakepin bacaan sholatnya. Ya bu, belajar husu-husunya. Sama, saya juga begitu. Sebab yang ngeri gitu, fawailul lil musallin, kok neraka wel bagi orang yang sholat. Sholatnya bagaimana sih? Itu yang ngeri tuh butuh. Tapi kita sholat, tapi kita masih diancam tubuh tuh. Artinya sholat kita kelihatannya belum Dari mana buktinya? Suaminya sholat marajin tapi galak. Ya bu, galak. Kalau marah angkat piring, berarti mau makan, bukan mau ngamuk. Ya, ibu marah-marah ngangkat-ngangkat rok, berarti bukan mau marah, emang separuh ngajak, ya kan? Ya kita pengen yang simpel-simpel aja ya bu ya. Saya pengen tuh teteku, yuk kita bareng dandan yang rapian. Baju kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya bersih, motor kotor dicuci supaya bersih. Artinya kalau udah bersih cakep nggak bu? Cakep. Nah itu dandannya kita tuh. Ibu datang jemput ngaji, tetangga udah mandi, udah rapi, keluar bareng, seneng nggak? Yang paling bete itu kita udah nungguin dia belum mandi, lagi nyuci piring, belum dandan, bener. Kita tungguin kesel, kita tinggal juga dia marah. Enak nggak kira-kira gitu? Nah, ibu-ibu yang cakep itu yang udah standby, yang udah siap. Bajunya bagus, buka lemari pilihannya banyak, ada yang merah, ada yang kuning, seragam pengajiannya. Ada yang ungu, ada yang pink, ada yang hijau sage, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, komplit. Ada yang sisa kampanye. Seneng gak bu? Artinya kita dandan biar rapi ya. Termasuk abang istri kita nih, marah, galak, tetap kewajiban suami. Bener gak benernya istri tetap suami punya kewajiban. Makanya istighfarnya suami, istighfarin juga istrinya, anaknya. Rasulullah istighfar juga buat keluarganya, buat dirinya, buat keluarganya, juga buat umatnya. Makanya orang-orang tua kita, ibu kalau udah usia di atas 50, mau kemana lagi perginya? Benar. Ya mak, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya kita lagi curhat ke Allah, benar. Udah jangan mikirin pusing-pusing lagi. Nah, kenapa harus ngaji? Biar girang, jangan banyak cari senang di pengajian juga yang bikin ada orang pulang ngaji marah-marah sampai besok nggak mau ngaji lagi, ada yang begitu. Tapi saya lihat di sini perumahan enak-enak orangnya, undang tetangga kampung, mereka juga baik-baik, seneng, rame. Andai kata besok Ramadan bisa penuh musolanya seperti ini, wow, amazing ya bu.
Emaknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngikut ngaji. Emaknya ke musola, bapaknya ke musola, anaknya ikut ke musola. Cakep nggak itu? Cakep. Sebab anak bagaimana bapaknya. Ya, anak nakal, anak badung sekalipun itu bagaimana emaknya, bagaimana bapaknya. Bisa aja dia ngikutin kelakuan ibunya, juga bisa ngikutin kelakuan bapaknya karena anaknya. Oh, ini kelakuannya kayak tetangga banget. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kalingan triplek teteh nggak tahu. Ya, nyari senang, jangan nyari susah. Karena salah satu cara kita untuk mengajak adik-adik kita tetap untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah di era digital gampang, nggak susah-susah. Bu, kasih anak ibu liatin YouTube yang orang-orang besar, orang sukses. Mungkin sebagian ibu ada yang tahu saya ceramahnya nggak pernah ceramah di TV gitu, tapi ibu tahu kan saya ceramah dari YouTube, ya kan? Ya Bu, sampai ibu, ini penceramah nih, gitu ya. Pasti ada yang begitu tuh. Ini PA nih, gitu. Tapi ternyata yang PA laku. Ya. Sebab sering kita lihat ibu yang solawatan HP, yang ngaji HP, ya, yang qosidahan HP, yang baca rawe di HP, ya, sampai kita mau ngaji bawa HP, sampai lagi sholat bingung sama HP, takutnya besok yang masuk surga duluan. Ya Bu ya, ya. Bahkan ada guru saya bilang baca Quran harusnya buka Quran, bukan buka HP. Karena di dalam HP isinya bukan ayat suci Al-Quran doang. Benar? Monyet telanjang juga ada, benar? Wik-wik juga ada, benar? Ya, BF Jepang juga ada, benar? Maaf ya Bu ya, jadi baca Quran harusnya buka Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ke depan. Ya. Udah capek belum? Udah basah belum Ibu bajunya? Masih kuat? Belum lapar Ibu? Coba tanya saya, coba. Saking senengnya Ibu sampai nggak mau bergerak. Yuk pulang yuk satu-satu yuk. Ya, balik lagi Ibu, balik lagi. Yuk dandan yang rapi-rapian. Sholat kita bagusin. Ya Bu ya. Pakaian kita bersihin. Banyak orang baca Fatihahnya masih acak-acakan. Oh, udah usia 60 dandan yang rapian. Jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena budi karena mau kemana perginya? Ya Bu. Kalau lagi sendirian pelanin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jangan mau kemana perginya ya Bu ya. Kita rapi-rapihin, selesai kita sholat kita duduk istighfar. Ada astagfirullahalazim, ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar namanya ya Bu ya. Banyakin deh itu ngaku kita. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang nyuci salahnya di cucian. Hampir nyaris kita semuanya ada salahnya. Benar. Ibu ngomel, kebanyakan ngomel bisa salah. Ngomelin anak, marah-marah ke anak, nanti saking keselnya akhirnya bukan doa yang keluar. Ya Bu, jarang orang marah-marah, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Jangan, kadang-kadang gitu. Kamu nih dibilangnya nggak ngerti, sana pergi, setan kamu tuh. Akhirnya nanti jadi setan. Ya, makanya banyak marah juga bahaya. Ya Bu, banyak nyimpen juga makan hati. Berapa banyak orang tua meninggal gara-gara disakitin sama anak. Diwarisin tanah, berantem, akhirnya gara-gara tanah nggak akur. Sepeninggal orang tua, orang lain jadi saudara, saudara malah kayak orang begitu.
Jadi hari ini kita dikumpulin, saya melihat ini perumahan hijau lestari. Oh pantas kerudungnya hijau. Wow, supaya dilestarikan. Iya, hijau lestari. Orangnya baik-baik, bapak-bapaknya baik-baik, guru saya, kiai saya baik-baik, tua panitia baik, pengurus musola baik, emaknya baik, bapaknya baik. Ternyata ini perkumpulan orang baik-baik. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan sholiha, berbuat baik. Berbuat baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Ini orang baik-baik hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu ahli surga semuanya Allah kasih kesabaran, Allah kasih kekuatan. Yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi usaha biar laku usahanya, yang lagi pengen banyak duit karena punya urusan biar selesai urusannya, makin banyak duitnya. Yang lagi kesel aja di rumah bebasin, jangan kesel-kesel amat, biarin, udah terima aja, nggak usah punya suami kesel hitam rambutnya keriting supaya lurus, malam ngedoa, ya Allah putihkan suami aku dan luruskan rambutnya. Nggak usah ya Bu ya, biarin dia hitam, yang penting masih keras ya Bu ya, keras hatinya untuk tetap nyari uang, kerja keras, bukan ke sono maksudnya ya. Anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu saya, emak saya, nenek saya yang udah di atas 50, kakak-kakak saya 60, 70, biar sehat terus. Jangan gampang kesel, bebasin, bikin hati lega, jangan dibikin sempit. Orang buang ludah di situ biarin. Ya kalau hati kita lega nggak ngaruh, tapi kalau hati kita sempit, waduh ngeludahin gue tuh. Ya Bu, saking sensitifnya. Ibu bisa lihat cerita kemarin, yang miskin bisa jadi kaya, yang kaya dijatuhin jadi miskin. Bisa Bu? Allah adil. Tukang es dikatain, ternyata banyakan dia duitnya sama kita. Benar? Ya. Artinya apa? Bisa aja kita direndahkan orang serendah-rendahnya, bisa jadi itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi kalau hari ini ibu merasa ada yang nggak enak, tetangga atau teman atau saudara, bebasin aja. Baik sangkanya ke Allah, bisa jadi Allah mau ngasih rezeki yang banyak. Kita nagih sama saudara nggak dapet dah, santai aja, nanti Allah mau gantiin yang lebih banyak. Aku tahu uang kamu dipakai saudara kamu, aku tahu. Ya, karena biasa kita tuh nggak enakan orangnya, bener. Tapi yang dienakin nggak ngerti, bener. Udah biarin dah, daripada makan nanti kita sakit, udah duit kita hilang, kita sakit-sakitan, paru-paru bolong. Ya, ibu tahu orang yang kebanyakan masalah dari batuknya kelihatan. Batuk orang senang cuma 2 kali, itu senang, bebas semua urusannya. Tapi kalau kebanyakan nahan, rada panjang batuknya, itu terlalu banyak urusan, akhirnya paru-parunya banyak fleknya mak. Batuk dikit, itu udah kebanyakan penyakitnya ya mak ya. Bebasin, saya pengen teteh saya, emak saya, kakak saya biar girang. Sekalipun suami kita belum bikin senang, berharap Allah kasih senang. Jangan ke suami udah nggak yakin, ke Allah juga jauh, mau kemana kita, mati ukuran. Zaman-zaman sekarang ini kenapa saya kalau ceramah bodoh, kiai bilang gue ceramahnya ketawa mulu, yang diajak ketawa aja masih ada keselnya. Benar. Ibu nih semuanya belum tentu ada yang demen semua sama saya, ada yang hatinya iya apa sih tuh, iya Bu, ada aja. Tapi orang-orang yang seneng dari mukanya kelihatan tuh gitu. Satu seneng sama saya, kedua emang udah separuh PA kali. Jadi kita PA bareng-bareng. Ya Bu, tarik napas, selesai ketawa supaya sehat panjang umur, tarik diam. La ilaha, tuh, karena man akhira kalamihi la ilaha illallah. Kita lagi girang, hahaha, tiba-tiba tarik, hap, la ilaha, selesai. Jangan hahaha sampai lupa, hahaha sampai lupa, hak mati.
Akhirnya di kuburan kesel gara-gara Haji Akri ceramah nih. Kenapa istri gue tewas? Na'udzubillah. Yuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha. Selesai ibu, udah jangan pusing-pusing, jadiin aja itu tempat curhat ya. Pusing-pusing amat, mau kemana lagi? Kalau sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Sebanyak-banyak yang kita punya kita nggak bawa semua, bener? Ya bu ya, saya pengen kakak saya, teteh saya, emak saya sehat. Jangan terlalu banyak nyimpen dendam, nanti ada fleknya. Ya bu, hitam jelek di sini. Maaf ya bu ya, bebasin aja, bebasin. Jangan banyakkan pusing, kelihatan dari mukanya tuh kayak penuh kekurangan gitu. Kurang kasih sayang, kurang uang, bener? Iya bu, bebasin, kita berharap mudah-mudahan hari ini Allah kasih gampang semua urusan kita, amin. Apa yang ibu bantu di acara ini, mudah-mudahan Allah gantiin yang lebih banyak. Ibu hadir kumpul di sini walaupun gak enak badan, mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih sehat terus, panjang umur. Mudah-mudahan ibu pusing-pusing di rumah, daripada pusing mendingan ngaji. Mudah-mudahan pulang ngaji Allah berikan keringanan, hilang pusingnya, gampang semua urusannya. Kalau suami kita di rumah lagi kesel aja 2-3 hari, males nanya, males ngomong, udah sabar-sabarin aja ya bu ya. Mudah-mudahan ntar pulang suami ibu tambah cinta, tambah sayang, tambah banyak duitnya, tambah bahagia hidup rumah tangganya, sampai sama seperti sakinah, mawaddah, warohmah, wa iyah, wa anah, wa injuh, wa senah, wa seni, wa nani, wa iyam. Pokoknya semua yang sakinah kita pengennya bahagia dunia akhirat. Dah udah rada siang ibu, ibu udah lapar? Ibu puasa semua? Jadi belum pengen pulang belum? Ada batu nggak di situ? Ayo lempar kemari, lempar. Ini namanya al-jama'atur rahmatun, kebersamaan jadi rahmat. Ya, ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Teteh datang sehat, terus berharap sehat, anaknya soleh ya bu ya, pinter ngaji, punya anak suruh baca Quran bu, nanti ibu dijadiin dikasih mahkota sama anak, masukin ke pondok jadi hafizoh, penghafal Quran ya bu, suruh latihan suaranya bagus jadi qori, ntar imam di musola. Ada orang disuruh jadi imam, ayo pak imam, bukannya maju malah mundur. Enggak, ayo pak, ayo pak, ayo pak, mau sholat maghrib, ayo pak, ayo, pak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib, maju mundur aja, ayo. Ya, anak-anak kita suruh jadi muazin, belajar dari Bilal. Ada lomba-lomba juga ya di sini. Ada lomba apanya? Lomba azan, cakep. Lomba ceramah juga ada. Kasih tahu bang, penceramah juga mahal bayarannya. Iya, jangan kecil hati maksudnya. Jangan sampai anak buat apa jadi penceramah gitu. Percuma nyeramain orang. Ya, lilin kayak lilin mah hidup, orang terang, dia sendiri kebakar. Ya kan ada istilah gitu ya, Bu ya. Buat apa sholat kalau belum bener? Udah sholat aja, nungguin bener juga nggak jelas. Bener, sholat aja siapa tahu bener. Oh kok ceramah begitu-gitu aja? Ya ceramah aja terus. Yang penting kan DP-nya nyampe, iya kan? Saya selalu bilang ke adik-adik saya, ayo sekarang belajar ceramah. Dari uas ke uah jauh, dari uap ke uah jauh. Oh, pokoknya jauh dah. Dari jauh. Ya kalau artis bisa setiap bulan viral naik, udah selesai. Tapi kalau jadi penceramah, ibuku, anakku dipaksa, anaknya terus dipaksa, jangan nggak dipaksa bu. Anak kalau ngajinya dilepas aja beda sama dipaksa. Saya ngajinya dipaksa sama bapak. Kalau nggak ngaji marah bapak saya. Bukannya dipaksa galak, bukan, ini tegas. Kita kan nggak tegas sama anak tuh. Makanya daya juang anak-anak kita lebih hebat kita. Anak-anak kita sekarang nggak mikirin, oh makan apa ntar, oh bantu ibu bagaimana. Enggak,
Kalau kita kan ngalamin dagang ini dagang itu supaya bantu buat sekolah, dari sekolah dagang kue bungkusin plastik. Saya ngalamin dagang koran, dagang TTS, artinya punya daya juang. Kalau anak-anak kita kan bangun tidur udah enak ya, duit udah 50.000 kalau nggak 100.000, iya kan ibu? Apalagi kalau saya sering ceramah gitu, kadang-kadang duit pada busuk gitu. Kata ibu, anjay. Iya, anak-anak kita beda daya juangnya sama kita. Ya sampai maaf abang, istri abang kali masih keluar belanja ke mall apa, istri saya udah enggak. Tapi tiap hari di rumah kedengeran paket. Perasaan barusan bayar udah paket lagi aja. Berarti istri kita lebih hebat sekarang. Dulu masih bangun pagi belanja ke pasar sambil olahraga, ya belanja siang. Sekarang mah bu, males masak juga udah gampang banget. Paket gitu. Sampai bapak baru nengok, oh iya. Keluar gitu, paket, begini paket. Makanya kalau ada suami yang kepalanya begini terus. Karena duduknya nyamping di kursi dan sering lihat istrinya begitu, paket. Ya, mudah-mudahan ibu banyak duitnya. Jangan pusing-pusing. Kenapa kita susah? Karena belum banyak duit. Itu aja dulu. Ya bu ya, mudah-mudahan ibu banyak duitnya. Jangan pusing-pusing dari mana, terserah Allah mau kasih lewat mana aja. Biar bisa berangkat umroh, biar bisa pergi haji. Itu niatinnya, biar bisa mondokin anak, biar bisa anak kuliah di luar negeri. Biarin kita nggak sekolah tinggi asal anak kita pada tinggi-tinggi sekolahnya. Kalau saya udah dimarahin sama ibu, kamu sekolah jangan tinggi-tinggi, kata ibu saya. Mak bingung ngambil rapotnya. Ya akhirnya saya sekolah di bawah aja, nggak ke atas-atas. Kasihan mak saya mau mengambil rapot nyari tangga apa gitu repot. Karena ketinggian. Ya, dan ibu juga jangan bangga punya anak pinter semua. Banyak anaknya pinter, anaknya 3 kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, duitnya banyak. Emak sakit dia nggak pulang karena sibuk sama kerjaannya. Ya bu, punya anak pinter semua ternyata bingung juga orang tua. Lagi sakit, mama sakit, udah UGD aja duluan, aku lagi sibuk. Yang sana kasih tahu, mama lagi sakit, aduh aku nggak bisa pulang sekarang, aku lagi di luar negeri. Ya bu, anak pada pinter semua. Makanya pesan saya, kalau bisa punya anak jangan pinter semua. Sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Maaf ya ibu, maaf ini maaf. Anak 4-5 pinter semua di luar negeri, emak sakit sampai nggak ada umur, nggak bisa pulang, sampai udah mayat ditaruh dulu nungguin, ternyata lama. Akhirnya termaksa bapaknya dimakamin juga karena anaknya kejauhan di sono. Coba kalau kita punya anak ada yang bego, nggak kemana-mana dia mah. Yang bego mah di rumah aja, emaknya kepanasan di rumah dia payungin, sampai badannya dingin pakaiin balsem, sampai pada buru gitu. Emaknya nggak marah, emang dia tahu emang anaknya bego. Ya. Tapi begonya bener, bukan bego beneran bego, tapi begonya bego bener. Ada orang diajak ke luar negeri nggak mau, diajak ke wisata nih. Makanya ada anak kita bu satu yang kalau disuruh yuk ikut mama yuk berenang, nggak mau, mau di rumah aja. Kata kakaknya, bego banget sih lu ya. Terus kita makan, nggak mau, aku mau di rumah aja. Kata adiknya, ih bego. Tapi ternyata bener yang bego itu jadi pulang adiknya masuk angin, dia mah enggak ya. Bapaknya pulang habis renang-renang gubrak-gubrak, lapar tidur. Yang bego mah, yang dikata bego bener, dia sembahyang di rumah nggak ketinggalan ya. Waktunya mandi dia mandi, berarti ada yang bego tapi malah itu yang kelihatan bener ternyata. Jadi pesan saya, boleh punya anak pinter boleh, tapi kalau bisa sisain, jangan pinter semua, biar ada yang bego satu mah, karena nanti itu yang bakal nungguin kita. Katanya kaya, gua mantar aja kalau mak udah beres baru gua pulang, karena warisan kan masih dibagi-bagi dong. Gak ada yang begitu. Tapi yang bego nggak mikirin itu, sampai bandanya diambilin dia mah diem aja. Kata emaknya, udah itu warisan buat kamu. Apaan? Kipas angin yang udah nggak ada sayapnya, keplek. Emaknya
namanya masih menghibur. Iya, gara-gara kipas angin itu kamu punya adik gitu ya. Kipas angin bunyi, bapaknya bunyi gitu. Ya, dah jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Ibu saya biar sehat. Yuk kita latih anak-anak kita. Lihat HP yang benar-benar aja. Orang pinter banyak di HP, bener. Orang yang ngajarin bener juga banyak di HP, bener ibu. Cuman tinggal kita kasih tahu mana yang kira-kira ini. Nggak bisa udah dibohongin anak-anak kita, bu. Anak umur setahun 2 tahun udah begini terus matanya. Bener. Saya ingat dulu kita kalau orang tua lagi ngomel, lagi nasehatin, kita pergi, kita buang muka, kita diomelin. Kalau orang tua ngomong, liatin mata orang tua, liatin muka orang tua. Saya ingat tuh, bu. Saya pergi, sekarang kita dapat karmanya, kita ngomel anak kita, matanya ngeliatin HP, muka kita nggak dilihat. Iya mak, nenek ngalamin nggak ngomel-ngomel tapi anak mah begini aja. Ya, udah dahsyat bener. Mudah-mudahan kali lagi apapun yang kita niatkan pada siang hari ini Allah ridho. Ibu pengen punya suami yang baik, anak yang baik, kehidupan yang baik, Allah kasih yang baik-baik. Ya bu ya, ibu kumpul di sini bareng bapak-bapak, ada RT kita ngadu ya bu ya. Kira-kira begitu. Jangan pusing-pusing, jangan susah-susah, udah curhatnya sama Allah. Termasuk kalau kita minta duit sama suami nggak dapat, udah berhenti, jangan minta sama suami, mintanya sama Allah. Di mana mintanya? Di kuping suami. Suami lagi tidur jangan minta sama suami, deketin mulut, ngomong di kupingnya, ya Allah mau masak nih. Itu namanya kita minta sama Allah di kuping suami. Ya bu, belum bangun juga deketin, ya Allah ngerti ngapa? Belum dikasih juga bacain Yasin 3 balikan. Kalau suami belum melek juga, usap mukanya, ngomong inna lillahi wa inna ilaihi. Hidup terasa mati, mendingan mati sekali. Karena mati itu tidur panjang. Jadi kalau ibu punya suami pagi tidur, siang tidur, malam tidur, sore tidur, jangan dimarahin. Itu suami ibu lagi latihan mati. Ikhlasin aja, entar juga lama-lama mati beneran dia. Yuk bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah wala haula. Itu salah satu gaya dan cara curhat ke Allah. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain, Allahu akbar, yang besar-besar tapi yang maha besar hanya, wala haula wala quwata, itu punya kita tuh butuh, la haula wala quwata punya kita. Apa itu? Enggak ada daya, enggak ada upaya, enggak ada apa-apanya kita, illa billah, kecuali izin Allah. Jadi hari ini kita masih tetap bersyukur bisa Isra Mi'raj. Hari ini kita bisa bersyukur masih kumpul bareng seperti ini, masih ngaji. Oh, dibilang percuma? Enggak ada yang percuma orang ngaji, bu. Ya, besok kita begini anak kita jadi orang-orang hebat. Kalau hari ini kita nggak jadi orang hebat, nggak apa-apa. Besok ada anak, ada cucu, ada cicit. Habis cicit, cucut, cumi, udang, banyak itu, bu. Dah, astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah nggak, dah dosa yang kecil, dosa kita udah gede-gede. Dulu kita kecil ya bu, sekarang gede. Dulu dosa kita anggap kecil, berarti sekarang juga udah pada gede. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa gede kalau kita istighfar habis-habisan. Ya bu, udah tua jangan kemana-mana lagi ya bu ya. Ibu udah sendiri hidupnya, masih ada sendiri, udah jangan pengen berdua lagi. Iya, udah dingin ya bu ya. Ini juga lama-lama dingin ya. Sekarang masih pada anget aja karena emang duduknya deket sih. Itu pada pakai kipas karena ini saking angetnya lengket kita ya bu ya. Ibu sehat terus pokoknya ya bu ya.
Dah doain bapak yang udah nggak ada, yuk bareng-bareng kita doain. Mudah-mudahan orang-orang baik sama kita, yang baik banget sama kita, hari ini dia sudah meninggal mendahului kita berbulan bertahun, doain biar Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kebaikan-kebaikan kita sekarang mudah-mudahan nyusul buat kebaikan-kebaikan berikutnya. Hari ini kita dibaikin orang, bisa jadi karena orang tua kita sudah baik sama orang-orang, karena yang diwarisin oleh orang-orang tua kita yang paling baik adalah kebaikan. Selama kita hari ini masih menjalankan kebaikan, insya Allah kita baik dunia kita dan juga baik akhirat kita. Yuk bareng kita baca Fatihah ya Bu ya. Mudah-mudahan besok Ramadan Allah kasih sehat, Allah kasih berkah, panjang umur, banyak duitnya, dan kita bisa puasanya ngerapih, nggak mikirin makanannya ya Bu ya. Udah nggak usah masak repot-repot, asal cukup duit taruh di meja, pasti anak teriak paket ya. Nah beres, yuk baca Fatihah bareng Bu ya. Yuk bareng, tadinya udah punya air dibuka airnya ya Bu ya, mudah-mudahan jadi obat ya Bu ya. Bareng-bareng kita buka. Mediatornya kiai itu orang dulu pakai air, kalau nggak air garam. Jadi hari ini itu air kesehatan yang jelas sudah murni, ada apa namanya PPH-nya, ada POM-nya ada. Saya nggak paham itu urusan tukang air. Tapi mari siang hari ini kita bareng-bareng ngedoa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita makhluk yang selalu salah dan dosa. Pasti banyak dosa kita, pasti banyak dosa-dosa kita. Yuk kita sebut juga orang-orang tua kita yang ingat sama, yang baik sama kita, kita ingetin. Mak bapak kita, kakek nenek kita, biar kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, emak kita, emaknya emak kita, pasti emak-emak. Kita minta doanya, kita minta barokahnya. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kita juga jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita sebut orang tua kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Orang-orang tua kita dulu, kakek nenek kita, uyut kita, ada orang-orang yang hebat, orang-orang pinter, orang-orang ahli doa, orang-orang yang makbul, di mana dia berdoa diterima oleh Allah. Hari ini mereka sudah meninggalkan kita berkalang tanah, tapi doanya apakah mati? Enggak. Doanya masih tetap seperti gelembung, nunggu kapan anak-anaknya mengangkat kedua tangannya. Kita berharap mudah-mudahan orang-orang tua kita ikhlas melahirkan kita, sampai kita juga punya anak ikhlas, dan kita kumpul bareng di surga dengan orang-orang tua kita. Kita doain ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Baguskan, ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya, dan baguskan kubur-kuburnya. Doain abang kita, kakak-kakak kita, teteh kita, saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita. Kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi duaihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doanya langsung aja. Anda, ikhlas Kiai, maafin ya. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah wa salawatillahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajirin wa syafi'il muznibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa saban wa ballighna ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma rzuqnal qanaah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk balik ya. Abang guru-guru saya mohon izin mohon maaf kalau salah sebut salah kata, para tokoh para kiai ibu-ibu saya makasih. Hadroh nyambung makasih, closingnya di hadroh ya. Abang saya kiai maafin kiai ya biar ikhlas. MC makasih kali lagi mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih teteku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.